Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Boleh absen dulu ya. Abian Iwan Karesta. Hadir. Angela Amarilis Ulinolina. Hadir. Dina Triapilia. Hadir. Melin Kawat Abrasiana. Hadir. Niken Ayu Puspitasari. Hadir. Nurul Saada. Hadir. Octavia Putri Lestari. Hadir. Sadan Maulana. Hadir. Rangga. Muhammad Nabil. Hadir. Baik, terima kasih. Anak-anak, sebagai pencitraan kita terhadap Indonesia Raya, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya. Pasti semua bisa. SD-nya sudah diajari ya kan? Iya, tiap hari Senin kita juga udah upacara. Jadi harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, lagu ini akan berpimpin. Silakan berdiri. Tiga ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, menumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, terima kasih. Selamat duduk kembali. Capek ya? Belum ya? Iya, baru mulai membaca kalau sudah capek. Belum ya? Ya, baik anak-anak. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pelajaran sebelumnya, yaitu tentang pasar. Siapa yang masih ingat apa arti pasar? Apa? Oh iya, bagus. Pusat perbelanjaan. Berarti kalau pusat perbelanjaan harus ada penjual dan pembeli. Kalau sudah ada penjual dan pembeli, berarti harus ada barang yang dijual. Kalau ada barangnya, harus ada uangnya. Bagus. Kemudian selain pasar, kita kemarin juga mempelajari tentang penjualan. Kira-kira penjualan itu apa? Siapa yang bisa? Penjualan atau pemasaran itu apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Yang masih ingat penjualan? Apa kegiatan apa kemarin? Penjualan. Iya,
kegiatan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Baik, kurangnya seperti itu. Kemudian anak-anak, itu pelajaran kemarin. Terus materi sekarang kita akan mempelajari tentang marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran. Bahasa Inggrisnya marketing mix. Silakan dilihat video yang Bu Retno paparkan, kemudian ditelaah, dipahami, dan dimengerti. Silakan dilihat ya. Menggunakan strategi ini karena persaingan bisnis yang semakin ketat. Bauran pemasaran mulai dikenal dengan 4P. Namun, konsep bauran pemasaran sudah berkembang menjadi 7P. Berikut masing-masing strateginya. Pertama, produk. Tentunya, perusahaan akan berjalan jika memiliki produk yang dijual, baik berupa barang ataupun jasa yang memiliki nilai guna oleh konsumen. Produk yang ditawarkan jika dituntut harus memiliki nilai lebih dibanding produk lain. Kedua, price. Konsumen setiap harinya mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Harga menjadi aspek yang tidak dapat unik, maka menggunakan pertimbangan yang matang dalam melakukan dijual. Ketiga, place. Lokasi merupakan peranan penting dalam pemasaran jika ingin proses menjual produk bisa terjadi. Perusahaan dengan bisnis konvensional harus paham lokasi-lokasi mana saja yang cukup strategis. Keempat, promotion. Konsumen akan mengenal suatu produk dan tertarik untuk membeli jika dipromosikan dengan tepat. Banyak cara promosi yang bisa dilakukan dengan unik dan kreatif. Kelima, proses. Aspek proses merupakan gabungan dari semua aktivitas pemasaran, mulai dari prosedur, jadwal kerja, mekanisme, sampai algoritma lainnya, karena proses bisa menghasilkan produk yang baru. Keenam, people. Hal ini bukan hanya untuk konsumen saja, namun juga seluruh SDM yang terlibat, mulai dari pekerja sampai bisnisnya. Terakhir, physical evidence. Konsep ini dimaksud dengan bukti fisik dari semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Berikut penjelasan tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Agar proses pemasaran semakin lancar, gunakan kegiatan online akan membuat dan memperbaiki bisnis yang mudah dan terorganisir. Coba mengikuti selama 30 hari jadwal kamu diskusi video ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ya. Subscribe channel ini akan membantu tidak ketinggalan update tentang bisnis lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sudah? Ada sedikit materi yang Bu Retno paparkan. Kira-kira ada apa tadi isinya? Bauran pemasaran. Bauran pemasaran menyangkut ada berapa P? Yang kalian 7. Yang pertama ada produk, yang kedua yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Iya, barusan anak. Kemudian Bu Retno kasih
Sudah? Sudah ya? Kemudian ada lembar kerja peserta didik. Yang pertama ada nama, silahkan diisi namanya. Yang kedua ada kelompoknya, diisi ada kelompok A, B atau C. Kalau sudah boleh berdiskusi antar kelompok. Silakan. Diskusikan dijawab menurut pemahaman kalian. Yang tidak paham boleh bertanya. Place, tempat itu maksudnya tempat apa anak? Iya, tempat kita berjualan lebih baik di tempat di dekat apa? Misalkan dekat pasar, dekat mall, dekat sekolah. Kenapa kok harus menentukan tempat? Agar apa? Strategi pemasarannya agar berhasil, agar apa? Pemasaran berhasil. Iya, caranya rame, laris, manis. Kemudian diskusikan sekarang bersama kelompok anggota kelompoknya. Kerjakan nomor 1 ya, Nana. Yang nomor 1 dulu. Sama nulis. Dina ya. Nulis. Apa yang nulis? Ya. Diskusi. Ya. Siapa yang pakai nulis? Kamu yang nulis? Siapa? Ya. Ya, diskusi ya. Kamu yang nulis? Apa? Kenapa? Iya. Diskusikan lalu dijawab sendiri-sendiri sesuai ini. Diskusikan lalu dijawab sendiri-sendiri. Diskusikan jawabannya apa, lalu disamakan jawabannya dalam kertas lembar kerja. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Kenapa? Apa? Produk apa?
Belum? Belum ada ya? Kalau tidak ada, harus sudah pinter dong. Belum? Oh, semoga belum, semoga tidak ada. Kan kalian sudah pinter-pinter. Apa? Harga? Harga itu harga, bagaimana harga? Harga aja apa? Nilai jual. Iya. Misalkan produknya bruto harganya 3.000 kan nggak mungkin, ya. Berarti nilai jual suatu barang yang ditentukan dari harga beli barang tersebut. Harga apa namanya? Harga pulaan atau apa? Harga beli. Iya. Solusi itu menawarkan. Orang adalah pelaku yang melakukan menjalankan usaha. Kalau tidak ada orangnya kan tidak terjadi transaksi. Saya menemui kesulitan apa? Ada. Bisa? People, orang yang mengerti orang. Diskusi ya, diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bertanya kalau ada yang kurang paham. Enggak bisa untuk tulisannya saja. Kamu kan bisa baca ya? Oh, ya. Turun. Tulisannya kecil sekali. Proses tahu. Proses untuk pembuatan satu produk harus ada proses. Iya. Atau proses jual beli, proses akan terjadinya jual beli. Misalnya membuat produk dulu, lalu dijual, atau misalnya kalau produknya sudah ada, proses jual belinya akan
memasarkan melalui media sosial, media online, sosial. Promosi, yuk promosi apa? Kegiatan memasarkan bukti fisik apa? Bukti fisik. Bukti apa? Barang. Yang sudah sampai nomor 7 siapa? Belum. Kelompok A sampai poin berapa? Poin 6. Kelompok B poin 7. Kelompok C poin 5. People, orang yang melakukan apa? Suatu kegiatan kan mustahil kalau tidak ada pelakunya. Jadi orang yang apa?
jual. Perhatikan ya, kelompok A, B, C. Inilah untuk penetapan harga jual. Rumusnya adalah harga jual sama dengan total biaya produksi. Biaya produksi itu apa aja? Biaya produksi apa aja? Biaya produksi ada apa aja? Iya, contohnya ada biaya bahan baku, kemudian biaya apa? Iya, kemudian ada biaya apa lagi? Iya, kemudian ada biaya apa lagi? Iya, total biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang itu namanya biaya total biaya produksi. Kemudian kalau sudah ada total biayanya, ditambahkan dengan margin persennya. Misalkan kalian kalau mau jualan ingin untung berapa persen? Kepinginnya untung berapa persen? Kepinginnya 100 ya? Tapi secara agama tidak boleh. Iya. Kurang lebihnya boleh lah. Kalau memang barang tersebut layak dijual untuk mendapatkan keuntungan 100%, boleh diambil 100%. Tapi kita memakai tengah-tengahnya aja, ditambah keuntungannya 50%. Berikut adalah contoh soalnya. Silakan dibaca. Siapa mau baca? Siapa mau baca? Silakan dibaca. Saya. Ya. Toko kue. Toko kue. Anda mendapat order kue jajanan pasar sebanyak 200 dus hari ini. Perkiraan biaya produksi yang harus dikeluarkan toko kue Anda untuk membuat kue jajanan pasar sebanyak 200 dus Adalah iya. Ya. Berarti ada pesanan kue 200. Kita diminta menentukan harga jual kue tersebut. Ya, kita diminta menentukan harga jual kue tersebut. Nanti dimasukkan ke dalam rumus itu. Kemudian ini adalah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang tersebut. Ya? Iya. Biaya-biaya tersebut dihitung, dimasukkan ke dalam rumus yang sudah disediakan. Iya, silakan dihitung mulai dari sekarang. Sudah, silakan dihitung, diskusi bersama kelompoknya. Nomor 2. Soal nomor 2. Silakan dihitung dan berdiskusi bersama kelompoknya. Ya. Rumusnya dimasukkan, soalnya dimasukkan ke dalam rumus. Silakan dimasukkan poin. Misalkan biaya total biayanya berapa, silakan dimasukkan ke dalam rumus. Iya, dimasukkan dulu. Di sini nggak apa-apa. Iya. Kita tahu. Iya. Ini apa ini? Iya, ya, dimasukkan ke dalam rumus. Masa masukkan di sini? Diskusi ya. Ayo silakan diskusi. Iya. Ini kan lewat
margin. Total biaya produksinya berapa? Total biayanya 5 juta. Ditambahkan kita mau keuntungannya berapa? 50% dari berapa? 5 juta. Kemudian berarti 50 per 100 kali 5 juta. Bawah coret 2, di atas dicoret 2. Jadi 5 juta ditambah 5. Nolnya berapa? 1. Oh sorry, 5 kali 5 berapa? 5. Nolnya berapa? 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Titiknya dari mana? Kanan atau kiri? Kanan. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Berarti keuntungan yang ingin dicapai adalah 2 juta. Nah, 5 juta ditambah 2 juta setengah berapa? 7 juta 500. Berarti harga jualnya berapa? 7 juta 500. Dari sini ada yang belum paham? Yang belum paham siapa? Angkat tangan. Sudah paham? Sudah. Sudah lanjutkan pekerjaan kalian. Sudah dikerjakan lembar kerjanya? Sudah. Kelompok B sudah? Menjadi kreatif adalah tentang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Berikut adalah cara untuk melatih kreativitasnya. Caranya bagaimana? Menggambar, bereksperimen, storytelling, praktek, berkreasi, menciptakan suatu produk. Itu namanya kreatif. Jadi kita sebagai pelajar masih muda, kita harus mempunyai kreatif tersebut. Biar apa ke depannya? Biar apa ke depannya? Sukses. Kemudian helping others. Apa helping others? Iya, bekerja sama dalam belajar. Jadi kalau ada temannya yang kesulitan, kita membantu. Kalau ada tetangganya yang butuh bantuan, kita membantu. Ya. Saling membantu dan bergotong royong. Ini yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Tetaplah sehat agar kita mampu menjalani hidup dengan baik. Ya, dengan cara makan makanan yang sehat, dengan diimbangi dengan olahraga. Baik anak-anak, itu materi dari Bu Retno. Kita breaking ya, jangan berangkat ya. Yuk, breaking jangan ngantuk. Kalau mau
sebagai untuk mengasah otak kalian untuk dalam pembelajaran ini tadi, Broto ngasih game sedikit. Gamenya mengenai tidak jauh dari pelajaran. Cluenya adalah apa ya? Madiopuro. Pasar. Apa lagi? Jalan. Apa lagi? Jalan. Apa lagi? Madiopuro. Ada apa? Velodrome. Iya. Tempat. Warung kopi. Sekolah. Apa? Tempat. Apa dia? Apa? Hah? Musola, ya. Kemudian orang. Siadi. Siapa? Siadi. Siapa? Ya. Siapa? Masipul. Oh, itu Pak Saiful. Orang. Siapa orang? Pak Saiful. Pak Saiful. Terus siapa lagi? Bu Siti. Bukan. Bu Retno. Itu orang, ya. Ikan, bukan ikan orang ya? Oh, berarti sama itu bukan orang. Bukan ikan ya? Orang ya? Karena punya nama jadi orang. Kemudian ada di stasiun ada apa? Ada apa? Masinis ada apa? Hah? Tempat ngopi. Ya. Promosi. Barang. Jasa. Menawarkan barang. Harga apa? Harga. Diskon. Potongan harga. Potongan harga. Harga. Nilai pemasaran. Nilai pemasaran. Proses. Proses pembuatan. Proses. Penjualan. Bukti fisik. Barang yang sudah jadi. Bukti fisik. Ada uang, ada barang. Bukti fisiknya. Itu ya, tambah fokus lagi. Biar tambah fokus. Ya. Ayo, fokus. Fokus ya. Masih fokus ya anak-anak? Iya. Baik, tugas berikutnya. Kalian nanti sudah mengerjakan secara kelompok tugas berkelompok ini. Perwakilan tiap kelompok A, B, dan D, satu orang untuk maju presentasi yang sudah kalian kerjakan tadi. Presentasi yang sudah dikerjakan tadi. Perwakilan satu orang. Presentasi. Silakan yang mau presentasi siapa? Kelompok A siapa mau presentasi? Okta. Kelompok B? Nabil. Kelompok C? Siapa Sadam? Ikan ya?
Lokasi yang ditentukan untuk menjual satu produk. 4. Promosi. Teknik marketing yang digunakan untuk mengenalkan satu produk yang baru atau rutin. 5. Orang yang melakukan transaksi jual beli. 6. Proses pengambilan dan penjualan suatu produk. 7. Bukti fisik. Ada barang yang dijual serta ada uang yang digunakan untuk membeli suatu produk tersebut. Ya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke kelompok A? Silakan bertanya kelompok B sama C. Bukti fisik apa? Bukti fisik, berikan contohnya bukti fisik. Ya, berikan contohnya. Kira-kira apa? Menjual Anggota kelompoknya boleh membantu. Bukti fisik apa? Kelompok B bertanya bukti fisik. Apa? Kelompok A, anggota kelompoknya boleh membantu. Ayo Melin, bisa maju membantu temannya. Contohnya seperti ballpoint atau baru diterbitkan. Iya, contohnya misalkan buku atau pulpen. Itu bukti fisik dari suatu proses. Kemudian kelompok C, silakan bertanya. Contohnya orang. Apa contohnya orang? Contohnya orang apa? People atau orang. Variabelnya bawaan pemasaran ada orang. Itu apa orang itu? Contohnya apa? Ya, kelompok A silakan dibantu. Bawaan pemasaran yang people. Contohnya kira-kira apa? Kamu nggak mau jawab? Apa people? Contohnya adalah seperti pembeli dan penjual katanya kelompok. Berarti pembeli dan penjual adalah orang yang melakukan transaksi pemasaran. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baik, ditutup. Sekian dari kelompok A. Terima kasih. Ketika pertanyaan selanjutnya Eja. Ya nanti Tika membantu ya. Yang maju Eja. Eja. Kelompok C akan maju diwakili oleh Eja. Eja, bagaimana hasil belajar kelompoknya? Tolong dipresentasikan di depan teman-teman. Jauh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok C. Kemarin sebutkan jelaskan variabel barisan pemasaran. Bauran. Pemasaran. Ya. Ada berapa bauran pemasarannya? Variabelnya. Ada 7. Sebutkan apa aja? Yang pertama, Produk produk itu apa? keripik. Oh ya. Keripik pisang. Oh, mau membuat produk keripik pisang. Ya. Oke, yang kedua, Harga resell. ada harga price. Price itu apa? Apa artinya? Nilai uang dan sejumlah uang yang harus
B yang menjelaskan. Jelaskan apa itu promosi. Promosi adalah sebuah promosi yang kita harus menghasut Menghasut calon pembeli. ya, yang biar mau Ya. daripada kita jual. Biar mau membeli barang yang dia Jual. ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas gambarannya. Waalaikumsalam. Kita beri apresiasi untuk ya, silakan Bapak B. Salam kebajikan. Marketing mix 7P. Ya. Itu yang satu produk jenis barang yang akan dijual. Yang kedua ada price, yaitu nilai pemasaran atau jual. Yang ketiga ada place atau tempat, yaitu lokasi penjualan. Yang keempat promosi. Promosi. Promosi yaitu menawarkan barang atau mempromosikan kepada pelanggan. Kelima. Yang kelima people, orang, yaitu orang yang melakukan transaksi atau jual beli. Yang keenam proses, yaitu membuat barang yang akan dijual. Yang ketujuh physical Physical evidence evidence atau bukti fisik adalah fisik, yaitu bukti barang atau uang atau barang. baik. Silakan kelompok A sama C menanggapi hasil presentasi kelompok B. Anggota kelompok bisa membantu menjawab. Silakan kelompok A dan C untuk bertanya. apa itu publik? Publik orang yaitu orang yang melakukan transaksi atau jual beli. Contohnya siapa? Contohnya Misalkan Nabil sama Rangga yang saya mempunyai, ya, berarti tipenya siapa? Nabil dan Rangga. Rangga. Berarti Rangga sebagai Menjual. penjual atau Nabil sebagai Pembeli. pembeli. Kemudian lanjut. Kelompok A. Kelompok A silakan mau menanggapi. Apa contoh tempat atau lokasi? Apa contoh tempat atau lokasi? Contohnya apa? Bagus. Place adalah atau tempat itu adalah lokasi penjualan di mana kita tempat titik penjualan yang akan dijual, yang akan jual barang beli. Oh, titik tempatnya. Ya misal contoh kayak di pasar. Iya, titik tempat yang produktif untuk berjualan. Sudah? Ada tanya lagi? Tidak. Kalau sudah, Kemudian kalau B, waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dari pemaparan tiga kelompok, yang menilai kalian ya, bukan menurut saya. Iya. Kelompok A nanti menilainya kalau topiknya sedikit, berarti nilainya sedikit. Kalau topiknya banyak, berarti nilainya banyak. Kalau topiknya semua berarti iya, tapi berarti bagus. Nah, kelompok A.
anak-anak, tempat kalian menulis kesulitan. Jadi, Kelompok A sulitnya di mana? Kelompok A bagian mana yang sulit? Menurut kalian yang paling tidak mengerti yang mana? Bagian menghitung. Oh iya, menghitung ya. Kenapa kok tidak bisa menghitung? Pakai menghitung saja. Bingung di pembagian persennya. Ya, dulu di SMP sudah diajari belum? Lupa ya? Iya, di SMA ada lagi tapi lupa. Kelompok B ada yang menemui kesulitan. Yang mana paling yang tidak mengerti yang mana? Pembelajaran yang mana? Perhitungan juga. Yang mana yang tidak mengerti perhitungannya? 50/100. Kalau persen bilang persennya, jadi ya 50%. Kalau 100% berarti berapa? 100 per? Persennya bilangin berarti 100 per? Berapa? 50%. Mau menghilangkan persen? Berarti 50 per 100. Kalau 75%? Berarti 75 per? Ya, begitu. Kalau 100%? Ya 100 per 100. Nggak ada 100 per 1000, nggak ada ya? Karena nolnya persen itu cuma 2, 1, 2. Berarti bisanya 1, 0, 0. Nolnya 2, 1, 0, 0. Tidak, 1000 per 1000 ini nggak ada. Adanya per 100. Kemudian kelompok C ada yang memiliki kesulitan. Yang mana yang sulit kelompok C? Yang mana? 5 juta didapat dari mana? 7.500.000 total biaya produksi ditambah hasil dari perkalian ini tadi 50% kali 5 juta. Maksudnya 7.500.000 hasilnya. Ini 5 juta ditambah. Ya, maksudnya itu tadi kan ya. Ini mencari harga jual. Iya, sama dengan 7.500.000. Modalnya 5 juta, kepingin dapat laba 2.500.000. Jadi harus jualan 7.500.000. Paham? Kalian mau jual roti kukus modalnya 50.000. Ingin mendapat laba 50%, berarti harus jual berapa roti kukus? Modalnya berapa? 50.000. Berapa? Modalnya 50.000. Keuntungannya 50%, berarti harus menjual 75.000. Maaf anak-anak, ini tadi harga jual keseluruhan ya. 7.500.000 harga jual keseluruhan ya. Sedangkan tadi pesanannya ada berapa? Pesanannya tadi ada 200. Berarti 7.500.000 dibagi pesanannya ada 200. Di bawah dicoret 2, di atas dicoret 2. 75.000 dibagi 2. Berapa? 75.000 dibagi 2. 75.000 dibagi 2. Berapa? 75.000 dibagi 2. Berapa? 37.500. Berarti harga jual per bijinya 37.500.
Berarti 20. Berarti kalau aku kemudian itu pakai 20. 3.700. Sudah, siapa yang mana? SBG, yuk SBG-nya apa? SBG-nya apa? Yuk. Ganti ya, SBG-nya ganti, jangan yang itu. Apa? Ayo lagi, itu SBG. Siapa? Siapa? Nabi, ya ini. Ini SBG. Kumpul loh, Bi. Ayo SBG masih. Pembelajaran hari ini tentang marketing mix. Anak-anak untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang materi berikutnya yaitu berkomunikasi dengan pelanggan.
Suruh kurang mengambil. Jangan lupa Ada. kembalikan makanan. Ya. Nggak bawa uang. Besoknya Harus bawa. Dihasilkan. Kenapa? Harus bawa. Berarti kalau tidak bawa peralatan dihukum memberikan temannya makanan. Ya. Jangan kasihan kalau nggak bawa uang. Berarti disuruh apa? Oh iya, disuruh nyapu dan ngepel sendiri satu kelas ya? Ya. Ya. Di sekolah. Iya. Kemudian kalau sudah membawa peralatan tapi tidak mengerjakan, dihukum apa? Membayar kas. 20.000. Membayar kas kalau tidak punya uang. Minta orang banyak. Isi bayarnya juga. Berarti kalau sudah disuruh membuat tugas tapi tidak mengerjakan tugas tersebut, diapakan? HP-nya kak, oh HP-nya di apa? Satu hari. HP-nya, oh sehari penuh HP. Ya. Ya, dititipkan ke wali kelas ya. 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 Kemudian kalau tidak ya. Kalau sudah mengerjakan, Kalau sudah mengerjakan, kasih uang. Keluar. Kopi. kalau sudah mengerjakan dinilai, nanti nilainya yang paling bagus dapat penghargaan apa? Kacauan. Pizza di Plaza. Plaza 1 juta. Ikan ke Bali. Apa? Tiket berapa ibu? Kenapa? Tiket berapa? Tidak promo. Ya. Jangan yang mahal. Di Jawa dulu kan. Jangan yang jauh-jauh. Di Jawa dulu. Yang penting kita bisa berkumpul bersama. Siapa? Di Jawa. Bisa Hat? Yes. Aneh. Apa? Coba. Siapa? Saya anggur arok di. Di Jawa dulu tahu. Saya nggak pernah ke. Bisa Hat ini ikan mau nggak pesanan? Jadi kita bisa. Pizza. Bisa ada yang nggak suka. Kentang. No. Jadi kalau kasih makanan mau. Takut. Bolehan. Oh, sepian. Nah, ya permainan lagi dong. Permainan. Permainan apa lagi ya? Ini pun yang pakai stick dari itu. Yang aku aja. Yang berkata gue. Ya, kata yang pakai stick dari. Yang bagaimana? Tepak ambu. Yang di kapal Coba berikan contoh. Nah, kan di sini. Ini sticknya sambilnya itu. Yang mana? Ya, ini. Tuh, yang balik ini nih. Coba beri contoh. Ayo, tuh. Itu nyanyi yo. Lagi gue cuma gini. Sampai 5 menit. 5 menit kan berarti. Lagi semua yang ngomongin. Ya, nyanyi. Apa bukan itu? Mengajukan ya. Oke. Oh, belum menyanyi. Oh iya. Belum menyanyi. Kalau belum berhenti, berarti hasilnya ya. Ini. Ah, ya. Jangan, udah aja. Menyanyi ya.
Oh, Hasan. Mantannya berapa? Mantannya Eza ada berapa? Pacaran. Bukan pacaran. Teman yang pernah ditaksir. Kan sudah ada. Weekend. Ada. Sudah ada berapa orang yang pernah ditaksir? Terakhir yang ditaksir. Ditaksir. Kamu naksir. Bukan ditaksir. Kamu nggak mungkin kamu nggak pernah naksir. Kamu naksir ada berapa orang? Berapa orang? Dalam hidup saya Dua. dua. Teman SMP, SD, SMA. Orang PAUD Bu, PAUD. Yang benar kita di sekolah. Oh, tidak pernah satu sekolah. Sudah lanjut. Belum nyanyi. Aku pernah di sini. Siapa yang paling disayang di sekolah? Di sekolah. Yang paling disayang di sekolah. Maksudnya Siapa siapa? bukan dari disayang ya, sama teman siapa? Kamu paling peduli sama temenmu siapa? Jadi cewek, bapak, cowok, apa? Cukup tahu ya. Misalkan kalau bawa makanan, kau pengen berbagi makanan dengan siapa? Dengan siapa? Semua Bu, waduh. Tapi ya salah satu. Siapa? Ikan. Sama siapa? Laga-laga Bu. Oh, sama Nadia. Siapa?
menjawab pertanyaan yang teman-teman berikan dengan baik juga. Kegiatan hari ini kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh silakan Angel. Marilah kita berdoa menurut ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Jadi orang ini ya. Kan itu sama. Wiki.